们这儿到底还有谁没追番啊？啊！Hai guys, balik lagi bersama Mimin di Donghua Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari Donghua Everlasting God of Sword episode keduanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya, di mana Jenny berhasil mengalahkan Soyiren, ketua Sakte Iblis. Setelah berhasil mengalahkannya, dia pun menghilang dari dunia seni bela diri. Namun setelah setahun, seorang murid dari Kui Lanke berhasil menemukannya di Bukit Terlarang. Jenny yang mengetahui identitasnya serta yang akan dilakukannya pun memintanya untuk pergi. Namun murid Kui Lanke itu malah menyerangnya dengan teknik teratai Buddha. Jenny yang melihatnya pun hanya menggunakan sedikit kekuatannya melalui kelopak bunga yang jatuh untuk melawan serangan dari teratai Buddha itu. Dengan teknik 10.000 pedang tersembunyi, serangan dari murid Kui Lanke itu berhasil dipatahkan. Bahkan gelombang kekuatannya membuat murid Lanke itu terpental cukup jauh. Setelah tidak berhasil membunuh Jenny, dia pun memohon agar Jenny menjadikannya seorang murid. Namun hal tersebut ditolak olehnya. Setelah pertarungan itu, Jenny meminta kepada kakaknya Baihe untuk membuat pengumuman tentang perekrutan murid baru. Namun di saat itu, keadaan mulai ricuh karena Nenek Chihu mengejek Liuru saat itu. Di saat mereka berencana adu jontos, tiba-tiba saja mereka melirik Chu Huolu yang sedang asik minum sambil menonton mereka berseteru. Namun di saat dia melambaikan tangannya kepada mereka sambil tersenyum, dia dipukul oleh kakaknya Chu Xier karena tidak sopan. Karena kembali ingin dipukul, buah kelapa yang tadi Huolu pegang akhirnya terlepas dari tangannya dan melayang di udara. Di saat buah kelapa itu melayang, buah kelapa itu langsung terkena guru Jen Liuru dan karenanya kepala botaknya itu habis basah diguyur air kelapa. Namun dari anggota Liuru malah mengira jika mereka memiliki senjata tersembunyi dan langsung berusaha melindungi ketua mereka. Di sana Xier yang mendengarnya pun mengelak dan meminta mereka jangan asal memfitnah. Pusat ibu kota yang awalnya tenang mulai menjadi sedikit tegang. Namun lagi-lagi Huolu mengambil buah kelapa baru dan langsung meminumnya. Xier yang melihatnya menggelengkan kepalanya dan mengatakan jika Huolu tidaklah pantas bersaing memperebutkan posisi ketua Mansion Liaiyang. Namun Huolu mengatakan siapa juga yang ingin dibunuh oleh kakak sendiri. Daripada menangis setiap hari mending makan makanan enak. Di saat kakaknya ingin kembali memarahinya, tiba-tiba saja tanda jika upacara pembukaan akan segera dimulai. Mereka semua yang mendengarnya langsung buru-buru untuk pergi ke istana. Hanya Huolu yang tidak pergi ke acara pembukaan itu. Dia hanya terdiam sambil memikirkan bagaimana keadaan dari tuan muda ketiga Sen saat itu. Kemudian Shin berpindah ke istana Wanjang, di mana di dalam istana Sen Suo yang juga ayah dari MC kita ini berterima kasih kepada semua yang hadir dalam pembukaan balai mereka. Namun di saat dia ingin bersulang dengan semua para tamu, tiba-tiba saja Baihe berlari menghampirinya. Awalnya dia hendak marah karena sudah melakukan hal tersebut di tengah-tengah acara. Namun Baihe tanpa berbicara langsung menunjukkan sebuah pedang ke hadapan ayahnya. Di mana di saat dia melihat pedang itu, Sen Suo langsung mengetahui jika pesan tersebut dari Duan Wuxi. Di mana pesan itu menyatakan jika Shen Jenny harus mati dari pelindung besar Sakte Iblis murid dari Soyiren. Bahkan Duan Wuxi ini sudah membunuh semua utusan dan menuju ke balai Kijian dengan kecepatan penuh. Ayahnya yang kaget langsung menjatuhkan pedang itu. Kemudian Shin berpindah ke kota di luar balai Kijian. Suasana di tempat tersebut sangat sunyi. Suasana sunyi itu bukan karena tidak ada orang di sana, melainkan semuanya sudah dibunuh oleh Duan Wuxi tanpa rasa kasihan sedikit pun. Di sana juga terlihat salah seorang yang masih hidup, namun naasnya kehidupannya tidak berlangsung lama. Karena luka yang sudah ia dapat, membuatnya tidak bisa melarikan diri dari Duan Wuxi. Duan Wuxi yang melihatnya pun dengan dinginnya langsung menebas orang tersebut hingga tewas. Setelah itu Duan Wuxi tertawa senang karena baru pertama kalinya dia merasakan sensasi balas dendam dalam hidupnya. Kemudian Shin berpindah di mana itu adalah ingatan Duan Wuxi bersama gurunya Soyiren.
Di mana di sana Duan Wuxi diperintahkan mundur oleh gurunya dan melatih keterampilan ilahi peringan tubuh. Dan sebelum menguasainya, Duan Wuxi tidak boleh keluar dari pengasingannya, karena Duan Wuxi adalah salah satu murid yang akan menjadi ahli warisnya, dan ditambah lagi teknik yang akan dia latih sangat berbahaya. Lu Yiren pun memintanya agar jangan terlalu terburu-buru dalam melatihnya. Setelahnya Duan Wuxi pun bersujud dan mengatakan jika dia tidak akan mengecewakan gurunya. Kemudian Xin berpindah ke Duan Wuxi yang dimana amarahnya semakin besar kepada Shen Jianyi. Beberapa waktu telah berlalu di mana Duan Wuxi sudah sampai di istana Wajang. Hampir separuh dari semua penjaga istana berhasil ia bunuh. Di istana juga sudah ada Shen Baihe tepat di depan pintu istana untuk menghadangnya. Kemudian disusul oleh ayahnya dan beberapa praktisi, di mana praktisi itu adalah Nenek Chihu, Diuru, dan juga Tois Jihuan. Kemudian Baihe melaporkan kepada sang ayah jika Duan Wuxi sudah terjebak dalam formasi pertahanan. Tapi sang ayah memerintahkannya untuk mengirim lebih banyak pasukan untuk melindungi MC kita. Di sana juga Tois Jihuan mengatakan dengan sombongnya jika formasi pertahanan bukanlah sesuatu yang mudah ditembus. Dan di saat kata-katanya yang keluar, tiba-tiba saja ia terluka oleh serangan Duan Wuxi. Mereka yang melihatnya langsung kaget dan memperhatikan di mana Duan Wuxi dengan lincahnya menebas semua pasukan dan melewati mereka. Dan dalam sekejap semua pasukan pertahanan itu lumpuh tak bernyawa. Melihatnya, Baihe kemudian kembali memerintahkan sisa pasukannya untuk menyerang Duan Wuxi. Dan hasilnya salah seorang pasukan berhasil melukai wajahnya. Duan Wuxi yang terkena serangan sangat terkesan dengan para pasukan itu. Selama dia bertarung tidak ada yang pernah bisa menyakitinya, dan hanya dialah pemeran utama yang selalu membunuh. Karena mereka layak mendapatkan batu nisan darinya, Duan Wuxi pun mengeluarkan kekuatannya. Semua yang melihat kekuatan itu sedikit bingung, karena mereka semua belum pernah melihat gerakan jahat seperti itu sebelumnya. Di saat Liuru ingin keluar dari barisan dan berencana menghentikan Duan Wuxi, dia dihentikan oleh Nenek Chihu karena cahaya ungu itu adalah keterampilan iblis yang legendaris, yaitu peringan tubuh. Tois Jihuan yang mendengarnya juga sangat kaget karena menggunakan teknik terlarang itu akan membakar esensi darah dan juga pembuluh darah. Sehingga setelah kehabisan energi dia akan mati. Nenek Chihu pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Tois Jihuan. Setelah teknik itu digunakan, sontak semua pasukan istana Wajang terpental di udara. Dan dengan kecepatan yang mengerikan, Duan Wuxi mengalahkan sisa-sisa dari pasukan istana. Mereka juga melihat jika Duan Wuxi ini memiliki kekejaman dan kekuatan yang luar biasa. Ini jelas melampaui tubuh manusia panah. Kemudian di saat Duan Wuxi melompat, tiba-tiba dia langsung menyerang Baihe yang mengamati pertarungan. Sontak, Baihe yang melihatnya pun langsung mengeluarkan energi pedangnya. Namun kekuatan Baihe belum mampu mengimbangi Duan Wuxi. Di mana di saat dia melakukan pertahanan dengan energi pedangnya, dia terpental seperti peluru ke belakang. Kemudian setelah itu Duan Wuxi langsung berniat membunuh semua orang balai Qijian demi memenuhi harapan gurunya. Melihat tekanan dari Duan Wuxi, Nenek Chihu pun meminta tuan muda ketiga Shen Jianyi agar segera keluar. Karena jurus peringan tubuh itu bukanlah teknik biasa yang mudah untuk ditangani. Namun Duan Wuxi tidak mengharapkan dia datang. Bahkan jika dewa turun, dia juga akan dikubur bersama mereka semua kali ini. Di saat Duan Wuxi mengeluarkan serangannya, tiba-tiba serangan itu dihentikan oleh sebuah energi berwarna emas berupa kepalan tangan. Sontak semua kaget dan langsung melihat ke arah dalam istana. Di mana di sana ternyata MC kita sambil memakai kursi rodanya keluar dengan santuinya. Semua bertanya-tanya kenapa dia harus keluar menggunakan kursi roda. Ayahnya yang melihat keadaan ini pun tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Duan Wuxi yang melihatnya keluar pun langsung menyapanya. Namun setelah melihat Shen Jianyi yang duduk di kursi roda pun ia pun tertawa. Jelas dia tertawa karena Shen Jianyi seperti itu karena pertarungannya dengan gurunya So Yiren beberapa waktu lalu. Dan di saat Shen Jianyi menatapnya tanpa reaksi, Duan Wuxi pun langsung mengeluarkan tekniknya, yaitu serangan 1000 jiwa tulang iblis. Dan di sana Liuru juga langsung bertindak atas kehendaknya sendiri.
dan berusaha menghentikan serangan Duan Wuxi yang mengarah kepada MC kita. Dan di saat kedua serangan itu bertemu, film pun bersambung. Oke guys, itu dia alur cerita dari Donghua Everlasting God of Sword episode kedua. Terima kasih buat kalian yang terus mensupport channel ini. Mimin undur diri dulu dan bye-bye.